Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita untuk tafsir Tarbawi ini pada surah An-Nisa ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Nah, baik, kita akan lihat di sini ada ya ayyuhan nas. Di sini adalah seruannya untuk manusia, bukan hanya untuk orang-orang beriman atau orang Mekah. Berarti ini an-nas itu umum ya, untuk manusia dimanapun berada. Jadi ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kepada manusia, wahai manusia, dimanapun saja kita berada, yang namanya manusia yang hidup di dunia, dia dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, kemudian rezekinya pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ditentukan umurnya, kadar rezekinya, kemudian jodohnya, dan kapan juga matinya. Inilah manusia. Walaupun ada hewan, binatang, dan lain sebagainya yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja di ayat ini adalah yang diseru oleh Allah adalah manusia. Nah, di sini ada qad. Qad ini untuk menguatkan ya, qad ini. Sungguh. Nah, Allah sampai mengatakan sungguh kepada kita. Apa itu sungguhnya? Qad ja'akum. Sungguh telah datang kepada kalian. Pada kalian siapa? Ya, kepada manusia. Yang disebut ini adalah manusia, tentunya pada saat kenabian baginda Rasulullah SAW. Nah, di sini adalah ar-rasulu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala telah datang kepada kalian seorang rasul? Oh, ternyata di sini adalah ada kalimat bil haqqi, dengan membawa yang hak. Maksud yang hak yaitu kebenaran sejati yang tidak mungkin diragukan sedikit pun kebenaran itu. Apa yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah qat'i, bukan lagi zonni. Qat'i itu sudah pasti. Kalau yang zonni itu masih ada sangkaan. Al-Quran ini sudah pasti. Andaikan Allah berjanji di dalam Al-Quran, janjinya pasti akan terjadi. Nah, itu ya. Jadi ini bil haqqi ini memang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dipungkiri lagi dan tidak bisa dibantahkan lagi. Memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah suatu kebenaran. Untuk apa sebenarnya ya? Kebenaran itu adalah hudal linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, yakni membedakan antara yang baik, yang buruk, kemudian yang hak, kemudian yang batil. Itu di Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita kembali, bil haqqi, membawa kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Siapa Tuhan kita? Tentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ditanya siapa Tuhannya Nabi Isa? Ya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nabinya? Nabi Ibrahim. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga nabi kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita semuanya. Nah, Rabbikum itu adalah Tuhan kalian. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahnya di sini apa? Nah, Allah memerintahkan kepada kita
Fa'aminu. Nah, di sini perintahnya adalah kita semua. Yang di sini adalah manusianya tadi. Disuruh apa? Disuruh beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada siapa? Tentunya yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beriman kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebenarnya dalam sejarah itu 124.000 nabi, kemudian ada nabi ulul azmi, itu ada 25, kemudian yang wajib diiman itu ada di antaranya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan mukjizatnya ya, dan mukjizatnya di antaranya adalah Nabi Ibrahim yang Allah selamatkan dari api. Nah, kemudian Nabi Musa yang bisa membelah lautan, kemudian Nabi Isa bisa menyembuhkan orang mati, begitu juga Nabi kita Muhammad SAW mukjizatnya adalah Al-Quran dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, kemudian untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan baginda Rasulullah SAW adalah Nabi akhiruz zaman yang diutus untuk semua manusia sebagai penyempurna. Nah, di sini perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan dari Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Qur'an ya. Nah, kalau kita beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada Al-Quran, maka kata Allah di sini adalah khairan lakum, lebih baik daripada daripada segalanya untuk kalian. Nah, jadi dengan kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada segalanya. Meskipun kita punya kekayaan yang sangat banyak luar biasa, itu tidak menjamin kita bahagia, tidak akan menjamin kita masuk surga, tidak akan bisa menjamin hidup kita di dunia ini selamat, di akhirat selamat. Tetapi yang akan menyelamatkan kita adalah hidup kita itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian Al-Quran, kemudian dan hadis ya. Nah di sini coba kita lihat. Wa in, dan jika takfuru, kalian ini berpaling. Maksudnya itu berpaling itu tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni disuruh kita beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada yang dibawa oleh Rasul itu. Maka kata Allah Subhanahu fa inna lillah, maka sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala, fa inna lillah di sini adalah maka sesungguhnya, lillahi milik Allah Subhanahu wa taala, apa saja fis samawati yang ada di langit, wal ardi dan yang ada di bumi. Jadi tidak satu pun manusia memiliki sesuatu, karena semuanya di sini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ada yang punya rumah itu berarti titipan. Andaikan ada yang punya harta di dunia banyak luar biasa, sugihnya luar biasa, apakah itu milik dia? Oh tidak, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat bakal diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara Allah. Seperti misalnya kita lihat Qarun. Qarun itu hartanya sampai sekarang kalau ada orang yang menemukan harta pasti dinamakan harta Qarun. Kenapa? Karena luar biasa hartanya itu. Bahkan ketika beliau itu keluar daripada kediamannya itu, kuncinya aja yang membawa onta. Manusia gak sanggup karena saking banyaknya hartanya itu ya. Bayangkan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Qarun ini meskipun banyak hartanya, sugih luar biasa, apakah dia selamat? Enggak juga selamat. Bahkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam bumi beserta harta-hartanya. Sebentar, andaikan kita memiliki harta itu cuman sebentar.
Bahkan tubuh kita, mata kita, tangan kita itu juga bukan punyaan kita, itu punya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita dititipi sebentar, namanya dititipi itu dijaga dengan baik, dipelihara dengan baik supaya apa? Supaya tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Kiai Zainuddin MZ itu, kita hidup di dunia ini yang paling bagus ditiru adalah tukang parkir. Tukang parkir itu meskipun dia banyak mobil, banyak motor, dia nggak pernah sombong. Karena dia tahu, dia cuman dititipi saja. Nanti ketika mobil itu diambil satu persatu, motor diambil satu persatu, habis semuanya, dia nggak sedih. Kenapa? Dia hanya merasa dititipi saja. Nah, kalau kita paham masalah kita hanya dititipi, maka tidak akan pernah kita sakit hati. Kemudian tadi kita sambung ya. Siapa saja yang kufur, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman dengan Rasulnya, dan tidak mau beriman juga dengan Al-Quran serta hadisnya, maka di sini Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wal ardh, bahwa apa saja yang ada di langit itu bukan milik kita, bukan milik kalian, tetapi semua milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semua akan mati, dan nanti setelah mati enggak ada yang kita bawa. Seperti kita baru lahir, apa yang kita bawa? Enggak ada. Kecuali nanti ketika kita dimasukkan ke dalam lubang yang namanya lubang alam kubur, itu yang kita bawa juga hanya kain putih saja, tidak lebih dari itu. Nah, kemudian di sini diakhiri dengan ayat wa kanallahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, dan adalah Allah nih wakana ya. Karena ini dia beramal. Apa amalnya? Dia menasabkan isimnya. Mana isimnya? Allah ini. Merofakkan isimnya. Nah, ini isimnya adalah Allah. Jadi wakanallahu. Wakanallahu. Nah, di sini nanti kalau mau dibarisi adalah di sini barisnya dhammah. Nah, ini. Nah, wakanallahu aliman. Nah, ini barisnya adalah fathatain. Ini dalam ilmu nahwu seperti itu. Aliman, dan ini adalah ini tadi isimnya, ini khobarnya. Khobarnya dibaca nasab. Nah, wa kanallahu, dan adalah Allah itu aliman, Maha mengetahui. Apa yang kita perbuat di dunia ini semuanya Allah tahu, semuanya Allah meneliti, dan semuanya Allah perhatikan. Tidak satupun perbuatan kita itu yang terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berhati-hati. Kita mau bermaksiat kepada Allah, Allah tahu. Kita mau beriman kepada Allah, Allah tahu. Kita mau taat kepada Allah, Allah tahu. Jadi ketahuan semua apa yang kita lakukan itu. Kemudian selain itu juga Allah itu adalah hakiman. Nah, hakiman itu maksudnya yaitu Allah itu maha bijaksana. Bijaksana yang dimaksud itu adalah kalau Allah memutuskan sesuatu, ya sesuai dengan kadarnya. Tidak memandang ini seperti ini seperti ini, oh itu. Tidak, semuanya sesuai dengan kadar dan amal yang kita lakukan di dunia. Ketika kita baik, ketika kita beriman, ya tentu Allah akan sayang dengan kita. Nah, baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat, dan terus belajar. InsyaAllah Allah akan bukakan pintu ilmu untuk kita semua, untuk mendapatkan ilmu yang berguna, kemudian ilmu yang bermanfaat bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.